Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Bersama Ibu Suci untuk mata kuliah kesuburan tanah. Materi kita kali ini adalah pengelolaan kesuburan tanah secara organik. Ini adalah salah satu contoh dari pemberian bahan organik, pembuatan kompos. Suatu pertumbuhan tanaman itu dapat optimal apabila kita dapat mengendalikan lingkungan tumbuh. Apa sih lingkungan tumbuh itu? Yaitu tanah, air, udara, cahaya matahari, dan lainnya. Tentu saja kalian tahu ya, bahwa tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman itu harus yang subur, gembur, di mana tata air dan udaranya itu baik dan mengandung banyak bahan organik. Apakah kalian tahu manfaat bahan organik? Bahan organik itu berperan penting untuk menentukan kemampuan tanah di dalam mendukung pertumbuhan dan hasil tanaman. Perannya dapat meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kemampuan tanah memegang air, meningkatkan pori-pori tanah, dan memperbaiki media perkembangan mikroba tanah. Tentu saja, tanah yang memiliki kadar bahan organik yang rendah mengindikasikan kemampuan tanah untuk mendukung produktivitas tanaman juga rendah. Pengembalian bahan organik ke dalam tanah merupakan hal yang harus dilakukan agar lahan pertanian tetap produktif. Bahan organik dapat mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan sehingga dapat berproduksi secara optimal. Nah, pada saat sekarang ini, budidaya tanaman itu harus back to nature atau kembali ke alam. Otomatis artinya bahwa kita menggunakan kembali pupuk organik di samping pupuk anorganik. Ya, kita harus lebih fokus ke penggunaan pupuk organik karena dapat mengembalikan kesuburan tanah dan aktivitas mikrobia. Tugas kalian adalah untuk membedakan keuntungan dan kerugian penggunaan pupuk organik dan pupuk anorganik. Ini lihat jenis bahan organik tanah. Yang pertama adalah pupuk kandang. Pupuk kandang itu merupakan campuran kotoran padat, air kencing, dan sisa makanan. Ini berupa tanaman. Susunan kimianya bergantung pada jenis hewan, umur, dan keadaan hewan. Penyimpanan pupuk sebelum dipakai. Nah, sebagian yang terdapat dalam padatan pupuk kandang itu biasanya senyawa organik yang sama dengan bahan makanannya, antara lain selulose, pati dan gula, hemiselulose dan lignin. Yang kedua, pupuk hijau, yaitu pupuk organik yang berasal dari tanaman atau sisa tanaman. Nah, pupuk hijau yang biasa kita gunakan itu biasa berasal dari tanaman legum. Kenapa? Karena tanaman ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan udara dengan kebantuan bakteri penambat N yang menyebabkan kadar N dalam tanaman relatif tinggi. Penggunaan pupuk hijau dapat diberikan pada waktu dekat penanaman tanpa harus mengalami proses pengomposan terlebih dahulu. Nah, contoh tanaman legum ini bisa kacang-kacangan, lam toro, dan sebagainya. Ketiga, pupuk kompos. Nah, pupuk kompos itu merupakan pupuk organik yang dibuat dengan cara menguraikan sisa-sisa tanaman dan hewan dengan bantuan organisme hidup. Selain menyediakan nutrisi bagi tanaman, kompos juga dapat memperbaiki struktur fisik, kimia, dan biologi tanah. Nah, secara fisik, kompos itu dapat meningkatkan kemampuan tanah untuk menyimpan air sebagai cadangan saat kekeringan. Kompos juga akan memberikan KPK yang tinggi
Kapasitas pertukaran kation itu berfungsi untuk melepaskan usus seperti yang dapat diserap dengan mudah oleh tanaman. Ini ya pupuk kompos. Yang keempat, pupuk hayati. Merupakan pupuk yang mengandung mikroorganisme tanah yang dapat membantu penyediaan nutrisi tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, penggunaan pupuk mikrobia. Nah, contohnya adalah Pseudomonas fluorescens. Bakteri ini berperan sebagai pemicu pertumbuhan karena menghasilkan zat pengatur tumbuh dan dapat meningkatkan kesehatan hara melalui produksi asam organik. Ini pupuk hayati. Kita lihat pada tabel kandungan bahan organik dari pukat. Ya, persentase NPK-nya dan tingkat perkiraan pelepasan nutrisi. Yang cepat itu adalah jerami atau batang jagung yang kita buat dengan kompos. Ya, yang paling tinggi kandungan haranya bungkil kedelai, legum, ya, untuk N-nya. Dan untuk pukannya itu adalah unggas. Sementara fosfat yang paling tinggi adalah kandungan dari ekstrak rumput laut. Kemudian pupuk kandang unggas. Nah itu kalian bisa lihat dari tabel ya. Di antara pukan sapi kuda unggas, yang paling cepat itu adalah pukan unggas. Oke, nah ini adalah merupakan informasi dari kandungan bahan organik. Kalian bisa nggak membedakan antara kompos dan pukan? Nah ini, kalau kalian belum tahu, kalian bisa melihat di tabel ya perbedaannya. Untuk kompos, pelepasan nutrisinya lama, tapi penyebarannya lebih mudah. Kemampuan menekan potensial air lebih rendah, mengurangi tingkat patogen dan sedikit berbau, lebih mahal untuk membeli. Ya, kita bisa lihat untuk 5 kilo aja 10.000 ya. Tapi untuk pukan kandungan nutrisinya lebih tinggi. Kadang-kadang sulit penyebarannya. Kemampuan menekan potensial air lebih tinggi, meningkatkan potensi tingkat patogen. Ya, terkadang bau menimbulkan masalah lebih murah untuk membeli. Sumber materi ibu itu adalah dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi tahun 2017 Balitbangtan Kementerian Pertanian. Demikianlah materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Jika materi ini sangat bermanfaat, silakan subscribe, like, and share channel YouTube Uren Suci, sehingga ibu akan lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.